Next. Sabar, kan presentasi. Ya, yang pertama, apa itu Internet of Things? Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Contoh Internet of Things, yang pertama dalam bidang kesehatan. Saat ini banyak sekali teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT juga membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi resiko kesalahan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. Saat ini lebih dikenal dengan Big Data. Dengan menggunakan Big Data, mampu membaca informasi dan data yang berupa angka atau teks secara cepat dan efisien. Tenaga medis tidak perlu lagi untuk mencatat secara manual, karena semua informasi dapat ditampung dalam basis data dan akan dikirimkan pada mesin IoT untuk menjalankan tugas sesuai dengan algoritma yang dikembangkan. Next. Contoh Internet of Things yang kedua di bidang energi. Dalam bidang energi terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Karena itu, dengan adanya IoT sendiri mampu untuk mengurangi beberapa risiko tersebut. Misalnya saja, dengan penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut, mampu menangkap partikel cahaya, sehingga saat cahaya tersebut banyak, maka lampu akan mati. Namun, saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Kemudian, juga dapat menerapkan pada fungsi penjadwalan yang dilakukan pada mesin oven, mesin pemanas yang telah terintegrasi dengan jaringan internet. Dan contoh konkret yang sering kita jumpai adalah pada Smart TV yang telah menerapkan IoT untuk metode pencarian channel disesuaikan dengan pilihan pengguna atau user. Next. Contoh Internet of Things yang ketiga, transportasi. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya, Anda selalu mengendarai sebuah mobil sendiri, sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah Anda pelajari. Namun, apakah Anda sudah mengetahui saat ini ada penemuan terbaru di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri? Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, Anda dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Selain kendaraan, sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan IoT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi risiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Next. Selanjutnya, di lingkungan umum, contoh Internet of Things yang terakhir yaitu dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan, maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air, harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan Internet of Things, mampu untuk mencari sumber data secara valid dan cepat. Tidak hanya itu, cakupan wilayah geografis yang disajikan juga cukup luas dan dapat menjangkau lebih banyak daerah.
Dengan bantuan Big Data, permasalahan mengenai kecepatan transfer data dan pembacaan data-data tertutupi dengan baik. Penerapan IoT pada sektor bisnis IoT sudah semakin sering digunakan di berbagai industri sebagai solusi pengelolaan bisnis yang efektif. Selain konfigurasinya mudah, disesuaikan dengan kebutuhan usaha, solusi IoT menjadi pilihan karena perkembangan teknologi ini cukup pesat, sehingga usaha yang menggunakan IoT bisa mengakselerasi pertumbuhannya secara jangka panjang tanpa perlu menggunakan platform. Organisasi medis Palang Merah Indonesia sudah menerapkan berbagai solusi IoT, Fleetside, TOMS, dan APM untuk mengelola serta memantau armada truk disinfektan dan pengiriman plasma darah ke berbagai rumah sakit di Jabodetabek. Lanjut. Selanjutnya pengertian blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas apapun. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Sama-sama, Pak. Kelompok 3, Pak. Saya izin share screen ya, Pak ya. Selamat sore Pak Agung dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang IoT dan blockchain. Selanjutnya. Slide-nya bisa di next nggak, Dion? Oke. Pertama, pengertian IoT. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Terus next, contohnya itu pertama sensor cahaya, sensor suara, dan dari teknologi Google terbaru, yaitu contohnya Google AI dan Amazon Alexa. Penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar. Next, unsur IoT. Pertama itu ada AI. Apa itu? Kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir atau menjadi smart. Jadi AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Terus lanjut, 3 perangkat kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang semakin sedikit. Namun, efektivitas dan skalabilitas menjadi lebih tinggi. Sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT. Terus, unsur selanjutnya, sensor. Oh, belum. Ya, unsur selanjutnya, sensor. Itu merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Terus yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan atau engagement secara pasif.
Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Terus, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh dalam bidang kesehatan, proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan di bidang transportasi adalah menjalankan mobil tanpa pengemudi sendiri atau autopilot dalam pesawat mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dalam bidang energi, penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Manfaatnya adalah satu, memudahkan proses konektivitas, dua, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan, dan selanjutnya adalah blockchain. Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang ada di dalamnya tidak memiliki satu entitas atau apapun. Berbagai blockchain, blok data ini dinamakan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai otoritas pusat karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan juga tidak berubah. Seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka untuk siapa saja yang ingin melihatnya. Untuk itu setiap hal yang dibangun di dalam blockchain pada dasarnya bersifat transparan dan setiap orang yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab atas tindakan mereka masing-masing. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya. Nah, selain itu, blockchain juga tidak memiliki biaya transaksi seperti biaya infrastruktur, sehingga blockchain adalah cara yang paling sederhana namun cerdik untuk bisa menyampaikan informasi dari A ke B secara otomatis dan aman. Blok yang ada di dalamnya diverifikasi oleh jutaan komputer dan didistribusikan dengan menggunakan internet. Blok yang diverifikasi ini lantas ditambahkan ke rantai dan disebar dalam jaringan khusus. Lalu catatan yang juga riwayat yang unik. Contohnya saat kita membeli tiket kereta api pada suatu aplikasi ataupun website. Perusahaan penyedia kartu kredit akan melakukan pemotongan untuk melakukan proses transaksi tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, saya lanjutkan. Namun dengan menggunakan blockchain, maka operator kereta api tidak hanya bisa menghemat biaya saat memproses kartu kredit, namun juga bisa memindahkan seluruh proses penjualan tiketnya ke dalam blockchain. Kedua pihak yang terdapat di transaksi tersebut hanyalah perusahaan kereta api dan penumpang. Tiket tersebut adalah blok yang selanjutnya bisa ditambahkan ke blockchain tiket. Sama halnya seperti transaksi moneter pada blockchain adalah suatu catatan unik. Ada yang bisa diverifikasi dan ada juga yang tidak bisa diverifikasi. Blockchain yang terdapat pada tiket tersebut merupakan catatan dari seluruh transaksi untuk kereta api tertentu, atau bahkan untuk semua jaringan kereta api, yang di dalamnya terdiri dari setiap tiket yang pernah dijual untuk setiap perjalanan yang pernah ditempuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1.
Izin share screen sebentar, Pak. Baik, selamat sore. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Internet of Things dan blockchain. Blockchain terdiri dari gabungan dua kata, yakni block yang artinya kelompok dan chain yang berarti rantai. Penamaan tersebut mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain yang menggunakan sumber daya komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung satu sama lain dengan tujuan mengeksekusi transaksi. Blockchain merupakan rantai blok urut yang dirangkai untuk didistribusikan bersama. Setiap blok terdiri dari ledger atau buku besar dan 3 elemen, yakni data, hash, dan hash dari blok sebelumnya. Hash berisikan data berupa tanda tangan atau sidik jari. Hash digunakan untuk mengidentifikasi blok dan seluruh isinya dalam kode unik. Hash dari blok sebelumnya merupakan bagian yang membawa jejak informasi sebelumnya sekaligus mengamankan rantai blockchain. Yang selanjutnya cara kerja blockchain. Yang nomor 1, blockchain dimulai saat sebuah blok menerima informasi baru. Sistem blockchain terdiri atas transaksi dan blok yang berisikan rangkaian hash kriptografi dan hash blok sebelumnya hingga membentuk jaringan. Blockchain bekerja dengan mencatat informasi yang tidak bisa diubah. Nomor 2, sifat blockchain yang desentralisasi atau proses mendistribusikan atau menyebarkan power yang sebelumnya semuanya terpusat menjadi tersebar. Membuat teknologi ini tidak perlu bergantung pada otoritas eksternal untuk validasi dan integritas keaslian data. Proses ini merupakan proses desentralisasi yang biasa terjadi di antara node jaringan untuk memastikan informasi tersebut valid. Nomor 3, setelah proses desentralisasi, data akan ditambahkan ke dalam blok baru. Setiap bloknya berisikan hash atau kode unik. Meskipun rata-rata transaksi blockchain bersifat investasi, faktanya blockchain bisa menyimpan berbagai jenis informasi di dalam blok yang sama. Next. Selanjutnya, contoh pemanfaatan blockchain. Yang nomor 1, menyimpan dan memverifikasi setiap data transaksi pada investasi mata uang kripto. Nomor 2, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan di sektor penerbangan. Nomor 3, mampu menyimpan data pasien secara aman untuk sektor rumah sakit. Yang keempat, digunakan untuk menyimpan data senjata dan bahan kimia. Nomor 5, digunakan dalam memantau kadar kebersihan dari makanan. Nah. Selanjutnya, Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Perkembangan Internet of Things dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nikabel, mikroelektromekanikal atau MEMS, internet, dan Q response code. Internet of Things juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi. Unsur-unsur Internet of Things, yang pertama Artificial Intelligence, yang kedua konektivitas, yang ketiga perangkat ukuran kecil, yang keempat sensor, yang terakhir keterlibatan aktif. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis.
Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan atau perilaku dari mesin sambil kerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampau mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan Internet of Things sebagai kebutuhan prima mereka. Contoh Internet of Things dalam bidang kesehatan, teknologi yang dapat membantu dalam proses pendataan data jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang energi, penerapan pada fungsi penjadwalan yang dilakukan pada mesin oven, mesin pemanas yang telah terintegrasi dengan jaringan internet. Dan contoh konkret yang sering kita jumpai adalah pada smart TV yang telah menerapkan Internet of Things untuk metode pencarian channel disesuaikan dengan pilihan pengguna user. Dan terakhir, transportasi, kendaraan bersistem autopilot seperti yang terdapat di pesawat dan juga mobil Tesla. Sekian dan terima kasih.
Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Google Meet. Tempat sampah otomatis, Pak. Jadi kalau kita masukin sampah sembarangan nanti dia ada sensor metal atau non metal. Kalau dia metal dia masuknya ke tempat sampah yang mengandung metal, Pak. Itu proyek SMA sih, Pak. Iya. Iya, Pak, betul. Fingerprint di HP, Pak. Itu kan nanti kayak men-scan apa jari kita agar sama atau enggak sama yang sebelumnya. Kalau sama itu kita bisa masuk. Kalau enggak harus coba ulang lagi. Oh iya, Pak. Nah, LED otomatis, Pak. Otomatis bisa dikontrol lewat smartphone. Iya.
Google Home Smart Lock, Pak. Jadi ya Google kan sekarang ada yang menjual peralatan-peralatan rumah tangga itu. Nah, saya pernah lihat iklannya itu eh, ada orang kunci rumah dari jarak jauh sekitar 19 kilo dari rumahnya. Nah, itu dia buka kunci rumahnya karena suaminya dia pulang rumah gitu. Iya,
Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya, Pak. Kalau Bitcoin kan harganya bisa naik, bisa turun ya, Pak. Nah, itu tergantung apanya ya, Pak, tingkat inflasinya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.
Mau bertanya, Pak? Berarti yang sudah presentasi tidak perlu mengunggah ke Classroom ya? Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.